Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Salam jumpa lagi lewat Rema, Renungan Malam, program Rehat Majelis Gereja Jemaat Tamalate, edisi Rabu 14 April 2021. Kita akan menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca hari ini dari Daniel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Daniel 9 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Apabila semua sudah siap, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dan kita berdoa. Syukur bagi Tuhan kami naikkan, karena sungguh dalam kehidupan kami di sini tidak ada Allah yang lain selain Allah yang telah memanggil dan memilih kami di dalam Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Malam hari ini kami rindu menikmati hadirat Tuhan setelah kami seharian menikmati hidup anugerah Tuhan dan berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Sebelum kami beristirahat, kami rindu menikmati hadirat Tuhan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang akan senantiasa menjadi landasan kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus memenuhi dan menguasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, dengar, dan renungkan tentang firman Tuhan malam hari ini sungguh meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Daniel 9 ayat 1 sampai 19. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan pengaturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami
yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari Mesir, dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini. Kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlaku dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya tentu mengatakan amin atas firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, topik renungan kita malam ini, pentingnya belajar firman Tuhan dan berdoa. Pentingnya belajar firman Tuhan dan berdoa. Sering kita pernah kita dengar ya, atau mungkin pernah atau sering mendengar lagu sekolah minggu yang mengatakan, baca kitab suci, doa tiap pagi hari kalau mau tumbuh. Ya. Penggalan lagu sekolah minggu ini tentu mengingatkan kita bahwa begitu pentingnya membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan berdoa setiap hari. Apa yang kita baca dalam kitab Daniel di sini? Daniel melakukan sesuatu yang dikisahkan oleh lagu itu, lagu anak sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari. Daniel melakukan dua hal dalam, kalau kita baca secara teliti ya, cermat
pembacaan kita dari ayat 1 sampai ayat 19. Dua hal yang dilakukan oleh Daniel: membaca kitab suci, membaca firman Tuhan dengan cermat. Ya. Lalu kemudian Daniel berdoa. Apa yang dibaca oleh Daniel dalam firman Tuhan itu tentang apa yang Tuhan katakan tentang umatnya dan kotanya. Dan setelah Daniel membaca lalu menyelidiki dan kemudian melihat di dalamnya ada hal-hal yang selama ini ternyata bahwa kehidupan umat Tuhan menyimpang dari jalan Tuhan. Melalui penyelidikan secara seksama, Daniel melihat hal itu, dan ketika dia menyadari bahwa banyak hal yang dilanggar oleh mereka umat Allah dan memperhitungkan dirinya di dalam sebagai juga ikut melanggar, Daniel begitu bersedia, Daniel begitu berkabung, dan bahkan dikatakan dia berkabung dan berpuasa. Daniel sambil berdoa kepada Tuhan, mohon ampunan, mengakui segala kekurangan dan kelemahan, keterbatasan, memohon kemurahan dan kasih Tuhan untuk Allah bermurah hati, Allah berkasihan bagi para umatnya. Daniel memohon pertobatan, Daniel melakukan pertobatan dan bermohon, mohon pengampunan dosa atas segala yang telah dibuatnya, disampaikannya kepada Allah, tidak didasarkan atas kebaikan diri mereka bahwa apa yang mereka lakukan baik, bahwa tidak ada sesuatu yang hidup mereka yang menunjukkan kebaikan karena mereka telah melanggar perintah Tuhan. Daniel menyampaikan kepada Tuhan bahwa hanya karena kebaikan Tuhan, kemurahan dan kasih sayang Tuhanlah mereka dapat beroleh pengampunan. Daniel belajar membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan sambil berdoa, dan isi doa Daniel adalah permohonan, pertobatan dan pengampunan, memohon pengampunan dosa dan memohon belas kasihan Tuhan. Dari perikop ini kita belajar seperti Daniel belajar firman Tuhan bahwa berdoa seperti Daniel adalah hal yang sangat penting untuk mengenal dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kembali merenungkan perjalanan hidup kita yang banyak menyimpang dari jalan Tuhan, seperti para umat Israel masa lalu pada masa Daniel. Kita juga kembali mereview kehidupan yang telah kita lalui. Kita mohon pengampunan Tuhan, kita bertobat di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya dan belas kasihannya untuk Allah bermurah hati dan berkasihan bagi kita. Cara yang dilakukan Daniel menjadi teladan bagi kita dalam hidup ini. Selagi masih ada waktu bagi kita, mari kita belajar firman Tuhan, rajin membaca, merenungkannya dan melihat di dalamnya apa yang firman Tuhan katakan tentang hidup kita. Sambil kita berdoa kepadanya, mengakui segala dosa kita dan bertobat di hadapannya, mohon pengampunannya, sambil memohon belas kasihan Tuhan untuk kita dapat dituntun, dipelihara dan dimampukan untuk hidup berkenan kepadanya, sehingga melalui kehidupan kita akan terus membekali diri kita bahwa begitu pentingnya belajar firman Tuhan dan berdoa hanya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita dalam hidup yang masih kita alami ini. Jangan pernah berhenti
belajar firman Tuhan, dan berdoa padanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, Tuhan yang empunya hidup kami. Kami bersyukur malam ini dimungkinkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu mencintai firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daniel. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, menuntun dan membimbing kami untuk hidup di dalamnya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Hidup menurut firman Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami kini dan di sini, esok dan akan datang, kami terus memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam hidup kami, ketidaktaatan kami, ketidaksetiaan kami, pelanggaran-pelanggaran yang kami buat, banyak hal yang tidak dapat kami penuhi lakukan dalam kehidupan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu mohon ampun atas segala dosa kami dan berkenanlah atas kehidupan ini, agar hidup yang masih Tuhan anugerahkan di dalamnya kami akan terus memuliakan Tuhan. Malam ini kami berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk kehidupan yang akan kami lewati. Kami berserah dalam kuasa Tuhan, semoga malam ini kami boleh beristirahat dengan penuh damai sejahtera. Kami yakin dan percaya bahwanya dalam kuasa Tuhanlah kami terluput dari segala yang jahat, dijauhkan dari segala petaka mara bahaya. Hanya oleh kuasa Tuhanlah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan kami dari segala penyakit, dan bahkan menguatkan kami untuk mampu melewati segala persoalan hidup. Kami berserah seutuhnya dalam kuasa Tuhan, sehingga esok pagi oleh kehendak dan kuasa Tuhan kami dibangunkan dengan semangat dan kekuatan yang baru. Karena itu malam ini juga kami berdoa memohon kasih dan pimpinan Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun berada, dalam berbagai pergumulan hidup yang sedang dalam mengalami gangguan kesehatan, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, ataupun karena faktor usia fisik tak berdaya, penyakit kronis yang mereka derita. Kami mohon Tuhan menolong mereka dalam kehidupan masing-masing, menguatkan mereka untuk berjuang melewati semua itu, meneguhkan, menguatkan iman mereka untuk tetap berpegang teguh di dalam iman, percaya dalam Kristus dan berserah seutuhnya pada Tuhan, sehingga keselamatan tetap menjadi bagian milik kami bersama yang Tuhan telah anugerahkan dalam Kristus. Kami mohon penghiburan dan kekuatan bagi yang berduka, sehingga tiada larut dalam kesedihan, tetapi hidup dalam pengharapan bahwa baik hidup maupun mati kami adalah milik Tuhan, sehingga setiap kami yang mati dalam Tuhan sungguh berbahagia karena mendapat jaminan yang pasti dalam Kristus. Oh Tuhan, juga kami memohon kasih dan pimpinan Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang akan kami tempuh dalam persekutuan jemaat Tuhan. Kami berserah dalam kuasa Tuhan untuk kegiatan perayaan Paskah yang masih kami akan terus lakukan dalam beberapa waktu ke depan. Diberkati panitia untuk terus mempersiapkannya dengan baik, dan memberkati jemaat Tuhan untuk mendukung kegiatan itu, sehingga pada saatnya kami lakukan, di dalamnya kami bersama-sama memuliakan Tuhan. Diberkati majelis jemaat untuk terus menata pelayanan bersama dengan baik, sehingga ke depan Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan berkenan memberkati, semoga kami di dalamnya hidup dengan penuh damai sejahtera. Kami penuh harap bahwa bangsa anugerah Tuhan dijauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan yang mudah saja untuk mengacaukan kehidupan yang penuh damai yang kami alami. Dia berkati setiap orang yang terus berupaya menciptakan kehidupan yang penuh damai sejahtera.
dan diampuni bagi setiap orang yang masih terus merancang kejahatan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang mempunyai kuasa atas langit dan bumi, sehingga kami di dalamnya dapat hidup dengan penuh damai sejahtera. Diberkati pemerintah kami untuk terus berupaya melakukan yang terbaik untuk kehidupan kami selaku bagian dari masyarakat bangsa ini, untuk tercapainya kehidupan masyarakat adil dan makmur, yang di dalamnya kami dapat hidup dengan penuh bahagia bersama. Ya Tuhan, pimpin dan peliharakan kehidupan kami selanjutnya. Ampunkan salah dan dosa kami, sambil dengarkan kami yang datang berdoa bersyukur di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, demikianlah renungan malam program Rehata Majelis Gereja Jemaat Tamalate untuk edisi Rabu 14 April 2021 malam hari ini. Sebelum saya undur diri, izinkan saya bersama dengan tim multimedia mengucapkan selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan pada edisi mendatang, dan Tuhan memberkati.